Prof. Musni Umar, ya. Beliau juga pernah jadi rektor di UIC, Universitas Ibnu Khaldun ya, Prof. Ya, beliau sosiolog yang aktif di media sosial juga. Saya kebetulan sering mengikuti komentar dan pendapat-pendapat beliau. Untuk itu mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita pada pagi hari ini bisa bergabung pada kajian Jumat pagi yang ke-152. Alhamdulillah sudah 3 tahun berjalan lebih, ya, ya kurang lebih 3 tahun kita mengaktifkan eh, kajian pagi yang rutin setiap Jumat pagi. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan para sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Kanda, Yunda, Bapak Ibu sekalian, para senior yang pada pagi hari ini sudah bergabung, alhamdulillah. Eh, Tema pagi hari ini adalah tujuan tujuan Allah menciptakan manusia, karena narasumber kita sebagai sosiolog mungkin tinjauan secara sosiologi. Ya. Eh, Prof, ini peserta kita ini alhamdulillah biasanya bergabung dalam perjalanan pemberian materi karena eh, dari berbagai wilayah, ya. Ada yang dari Papua, ini Papua belum nampak nih. Ya, Kalimantan Selatan sudah kelihatan, ya, Sumatera Barat sudah tampak, Bandung, Semarang dan lain-lain ini. Yang nggak lupa juga dari Cikarang nih, ya, Tambun. Itu kalau nggak disebut nanti bisa ngamuk tuh. Baik, Prof. Kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk itu kepada Prof. Musni Umar dipersilahkan. Untuk waktu seperti biasa yaitu 45 menit sampai jam 6.45 pemaparan. Setelah itu 15 menit tanya jawab. Bila dimungkinkan biasanya suka bertambah. Baik, waktu dan kesempatan kami persilahkan kepada Prof. Musni Umar. Silakan, Prof. Prof, ya, udah, silakan. Ya, ya. Mungkin slide-nya Pak Maul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat-sahabat, teman-teman dimanapun berada. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa dalam kajian yang menurut saya sangat penting kita sampaikan untuk mencerahkan, menyadarkan, dan membuat kita selalu berjuang untuk mewujudkan tujuan Allah menciptakan kepada kita. Teman-teman semuanya, sebelum saya bicara lebih jauh tentang tujuan Allah menciptakan pada kita, saya ingin menyajikan tentang permasalahan yang dihadapi dunia Islam dan bangsa Indonesia. Coba tolong ditayangkan ini apa permasalahan yang dihadapi. Ini sekedar untuk reminder ya, untuk mengingatkan pada kita, untuk membuat kita semakin menyadari bahwa banyak sekali masalah yang dihadapi bangsa kita dan dunia Islam. Yang pertama itu adalah perpecahan. Kalau di dunia Islam kita lihat di Timur Tengah. Timur Tengah itu memang sengaja dipecah belah. Amerika datang ke negara-negara tersebut itu dan bahkan memiliki pangkalan angkatan bersenjata di negara-negara tersebut, tapi tujuannya adalah untuk mengambil ekonomi di daerah itu, terutama minyak ya. Jadi kepentingannya adalah ekonomi dan akhirnya terpecah belah. Kita lihat dampaknya itu sangat menyedihkan pada kita karena Palestina yang dijajah,
kemudian di backup oleh Amerika dan negara-negara Barat, sementara sebagian dari negara-negara Islam atau negara-negara Arab mendukung keberadaan Israel. Dan itu sama sekali tidak bisa kita berbuat apa-apa. Itu di luar negeri, dan banyak lagi terjadi, misalnya di Afghanistan keadaannya masih merana, menderita, walaupun mereka sudah sukses memenangkan pertarungan dan mengusir penjajah. Nah, kemudian selain masalah perpecahan, juga di dalam negeri itu selalu diciptakan perpecahan dengan mengangkat isu-isu sekretarian yang seharusnya tidak perlu, tetapi faktanya menjadi isu. Ada Islam Jamaah, Islam sekarang ini lagi rame antara PKB dan NU, dan berbagai macam isu yang sengaja dimunculkan, tujuannya itu untuk memperlemah umat Islam. Teman-teman semuanya, selain itu masalah yang sangat serius kita hadapi ini adalah kebodohan. Pendidikan di masyarakat kita ini masih sangat rendah. Sebagai Kanda, mohon maaf, ke mute, Kanda Musni dibuka lagi mute-nya. Prof, mic-nya ke mute. Ya, jadi sebagai contoh saja tentang pendidikan di masyarakat kita itu, data statistik pendidikan tahun 2022 mencatat 59,88% pendidikan bangsa Indonesia itu hanya tamat SD itu dan sederajat. Tapi ada data lain yang baru dikemukakan, itu data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Ristek, menyebutkan mayoritas bangsa Indonesia pendidikannya sekarang ini sudah meningkat tamat SMP. Tapi dua informasi ini tidak bisa membanggakan kita, tidak bisa kita anggap ini sudah sangat maju, karena kita sudah merdeka 79 tahun. Lagi, Prof. Maaf, Prof. Ke mute lagi. Pak Maul dibantu. Ya, sekali lagi, inilah sasaran empuk yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak ingin Islam ini maju dan berkembang, yaitu memecah belah dengan isu-isu yang sesungguhnya tidak perlu diperhatikan atau menjadi perbincangan di masyarakat kita. Selain itu adalah isu kebodohan. Tadi saya sudah katakan, mayoritas bangsa Indonesia pendidikannya menurut data statistik hanya 59,88% tamat SD, tapi data terakhir yang dikemukakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mayoritas bangsa Indonesia pendidikannya adalah 9 tahun atau tamat SMP atau sederajat. Dua informasi ini, dua data ini tidak bisa membanggakan bangsa Indonesia, karena kita sudah merdeka 79 tahun lamanya. Dan tentu kalau bicara tentang kebodohan atau kurang pendidikan ini, karena bangsa Indonesia mayoritas Muslim, maka otomatis yang bodoh itu adalah mayoritas umat Islam. Kemudian teman-teman, yang ketiga masalah yang kita hadapi ini adalah kemiskinan. Kita sudah masuk di era reformasi itu hampir 25 tahun setelah kita menggulingkan Soeharto dengan rezimnya. Ternyata kemiskinan itu masih sekitar 25 juta. Itu data dari BPS. Dengan batas garis kemiskinan yang sangat rendah. Apabila setiap orang berpenghasilan 555.459 per bulan, atau kalau kita bagi 30 hari sekitar 16.000, maka itu dikatakan sudah tidak miskin. Pertanyaannya, siapakah yang bisa hidup
dengan berpenghasilan seperti itu setiap bulan, atau kalau kita bagi 30 hari sekitar 16.000 lebih. Nah, ini yang memprihatinkan kita semua. Kita membangun, dan sekarang ini utang yang luar biasa. Ada yang mengatakan sudah 20.000 triliun. Ketika ditambah dengan utang yang diumumkan oleh pemerintah dan utang BUMN, tetapi tidak berkorelasi dengan meningkatnya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat kita. Bahkan belakangan ini terjadi deflasi, sudah 3 bulan terjadi deflasi, artinya belanja masyarakat itu semakin berkurang karena terjadi PHK, terjadi kelusuan ekonomi, dan ini sesungguhnya memprihatinkan kita semua. Yang keempat itu adalah masalah korupsi. Kita tahu korupsi ini merajalela di mana-mana, dan sekarang ini kita menghadapi pilkada. Satu suara teman-teman anggota DPRD, kabupaten, kota, dan provinsi sekurang-kurangnya dihargai 2 miliar. Coba itu. Sekurang-kurangnya. Dan bisa jadi ada yang datang nawar mau ambil, kemudian bayar lebih tinggi. Ini adalah korupsi yang luar biasa, memprihatinkan kita semua, tetapi kita tidak berdaya. Kita tidak berdaya. Kemudian yang kelima itu adalah ketidakadilan. Terjadi ketidakadilan dalam bidang ekonomi yang sangat-sangat menyedihkan kita semua, karena yang kaya semakin kaya, yang miskin tetap miskin, bahkan semakin miskin. Dan itulah yang terjadi di negeri kita, dan juga di berbagai dunia Islam, dan lain-lain. Jadi kalau kita inventarisir masalah yang kita hadapi ini banyak sekali, dan itu kita, bapak-bapak, teman-teman semua, sahabat-sahabat semua bisa menulis serenceng masalah yang kita hadapi. Terus, Pak. Kemudian kita masuk kepada tujuan Allah menciptakan pada kita. Tujuan Allah menciptakan pada kita setidaknya ada 2. Yang pertama itu untuk beribadah kepadanya. Apa dasarnya? Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan manusia dan jin, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, di dalam kehidupan kita ini ada 2 macam ibadah. Pertama adalah ibadah mahdzah seperti salat, puasa, zakat. Itu ibadah yang sifatnya ya sangat vertikal, utama, itu yang kita fahami dan kita amalkan. Kemudian yang kedua, ibadah ghairu mahdzah, yaitu segala amal perbuatan kita yang baik yang kita niatkan dalam rangka ibadah kepada Allah, maka itu adalah ibadah ghairu mahdzah. Nah, di dalam ibadah ghairu mahdzah ini ada yang kita kita ketahui, amar ma'ruf nahi mungkar. Salah satu di antaranya itu disebutkan dalam Al-Qur'an, wal takum minkum ummatun yad'una ila khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah kalian menjadi, wal takum minkum, hendaklah kalian menjadi umat yang menyerukan, mengajak untuk berbuat ma'ruf, berbuat kebaikan, dan mencegah perbuatan yang tidak baik. Nah, minkum ini adalah untuk semua, bukan litab'id, tapi untuk lilkul, untuk semua. Jadi sahabat-sahabat yang tergabung di alumni pelajaran Islam Indonesia, itu juga adalah menjadi bagian dari perjuangan kita. Jadi selain kita mengamalkan ibadah mahdzah, juga kita harus mengamalkan ibadah ghairu mahdzah. Nah, yang sungguh-sungguh memprihatinkan pada kita, bisa slide berikutnya itu, ulama kita itu lebih banyak berbicara ghairu mahdzah. Saya dalam berbagai kesempatan ketika berkhutbah, bahkan di pusat ekonomi, orang hanya bicara bagaimana supaya masuk berbuat baik dan masuk surga.
Masalah-masalah yang terkait dengan kehidupan nyata itu sama sekali tidak dibicarakan. Apa kehidupan nyata itu? Masalah kemiskinan, orang tidak bicara. Masalah korupsi, masalah sogok menyogok, eh, dengan memberikan rakyat sembako, kemudian politik uang dan lain sebagainya. Sama sekali ulama kita nggak bicara seperti itu. Yang banyak dibahas itu adalah perbedaan masalah-masalah yang terkait dengan fikih. Saya kebetulan pernah belajar di perguruan tinggi ilmu Al-Quran, sekarang menjadi Universitas Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran, dan bahkan saya dari daerah itu, melalui itulah saya dapat beasiswa dan saya belajar. Jadi saya pernah hafal Al-Quran 30 juz itu. Saya tanya salah seorang yang pernah jadi rektor itu, Ibrahim Hussein, apa itu fikih, ribut terus-menerus. Dia bilang fikih itu pendapat katanya. Sama juga di dalam dunia hukum di Indonesia. Pendapat Profesor Yusri Iza Mahendra bisa jadi berbeda pendapat dengan yang lain. Itu juga lah di dalam dunia Islam. Jadi berbagai perbedaan pendapat ini dalam masalah-masalah yang terkait dengan kehidupan atau yang terkait atau di dalam memaknai satu ayat itu ramai dibicarakan, tapi kemudian umat Islam sibuk dengan itu dan bahkan saling mengkafirkan, saling mengkafirkan. Inilah tantangan yang paling menyedihkan kita semua. Bukan mempersatukan, walaupun Al-Quran itu menyuruh kita seperti dikemukakan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa'tasimu bihablillah jami'a wa la tafarraqu, jangan berpecah belah. Tapi faktanya perpecahan itu karena para ahli kita membahas perpecahan-perpecahan, bukan mempersatukan dan berbicara bagaimana menyelesaikan masalah-masalah aktual yang dihadapi bangsa kita, dihadapi masyarakat, dihadapi dunia Islam. Teman-teman semuanya, jadi inilah barangkali tantangan yang Mbak Prof, ke-mute, dibuka lagi. karena saya ulangi, karena ulama kita, dai kita, mubalik kita berbicara masalah-masalah perpecahan. Bahkan coba lihat, saya pernah mengikuti satu pengajian, dia mengatakan Iran itu bukan Islam katanya. Padahal mereka mendirikan negara dengan negara Republik Islam Iran gitu ini ya. Dan kalau kita dengar orang membaca Al-Quran luar biasa. Masalah-masalah ini diperbincangkan, diributkan apa semua. Padahal yang penting itu adalah menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi umat Islam. Mute lagi, Prof. Pak Maul, tolong dibantu Pak Maul. Ya, baik Kang. Oh, Ada yang masuk terus ini. Ke-mute lagi, Prof. Sorry, Prof. Maaf, Prof. Ke-mute lagi. Prof, dibuka lagi mute, Prof. Maaf. mic-nya di-mute lagi, Prof. Pak Maul dibantu host buka mic. Udah. Udah, Prof. Silakan, Prof. Ya. Jadi bagian kedua yang ingin saya sampaikan, kalau tadi kita katakan bahwa tujuan kita hidup ini adalah untuk beribadah kepada Allah, yang kedua menjadi khalifah, menjadi khalifah. Nah, inilah barangkali bagian kedua ini yang tidak banyak dibicarakan ulama kita, mubalik kita, dan siapapun juga. Bahkan orang berbicara khalifah itu adalah kelembagaan. Merubah negara menjadi negara khalifah, menjadi negara khilafah. Dan akhirnya orangnya itu dikejar-kejar oleh Densus, oleh intelijen dan lain sebagainya. Padahal kalau dalam Al-Quran ini sepanjang yang saya ketahui dan saya pernah hafal itu, bahwa Allah itu menciptakan manusia menjadi khalifah. Ini ja'ilum fil ardi khalifah. Itu kita bisa temukan dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Kemudian juga di dalam surat Al-An'am kita bisa baca di situ, surat Al-An'am itu ayat 165,
Huwallazi ja'alakum khala'ifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin liyabluwakum fima atakum. Inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Jadi dua ayat ini yang menjadi dasar saya kemukakan bahwa tujuan kita hidup ini tidak hanya menjadi ibadah, menjadi menyembah kepada Allah. Kalau ini yang kita laksanakan dan itu yang selalu dipidatokan atau diceramahkan ulama kita, maka kita tidak akan pernah maju. Ada teman-teman majelis apa itu ya, pokoknya dari masjid ke masjid berdakwah, mereka tinggal di masjid, meninggalkan keluarga mereka. Jamaah tabligh ya, jamaah tabligh. Datang ke rumah saya, dia ceramain macam-macam semua. Mereka tinggal di masjid di dekat rumah saya. Jadi teman-teman, saya lihat kalau ini yang dilakukan dan ini banyak sekali dilakukan umat Islam. Umat Islam tidak akan pernah maju. Kenapa? Karena ibadah oke, kita laksanakan. Tetapi dunia ini kita tidak bisa perbaiki. Kemiskinan kita tidak bisa berantas. Korupsi kita tidak bisa berantas. Kemudian kebodohan kita tidak bisa berantas. Semua masalah-masalah yang dialami umat manusia, terutama umat Islam, itu tidak bisa kita hadapi. Maka tidak cukup seperti yang saya kemukakan tadi. Dua tujuan Allah menciptakan kita. Yang pertama adalah ibadah mahdah tadi saya sudah katakan, dan ibadah ghair mahdah. Yang kedua menjadi khalifah. Inilah Allah ciptakan pada kita agar kita bisa memakmurkan dunia ini. Wasta'amarakum fiha, agar kita bisa memakmurkan dunianya. Nah, khalifah ini menurut saya bisa dalam bidang politik. Misalnya orang aktif di bidang politik, kemudian menjadi gubernur, menjadi kepala, menjadi bupati, menjadi wali kota, menjadi presiden. Ini dalam bidang politik. Kita harus berjuang bagaimana caranya dengan persatuan yang kita bangun itu melalui demokrasi, kita bisa meraih menjadi khalifah di dalam bidang politik. Bisa juga khalifah di dalam parlemen. Bisa juga, dan ini sangat penting dan kita sangat lemah di dalam bidang bisnis, dalam bidang ekonomi. Ini kita harus rebut. Dan Allah menciptakan kita menjadi khalifah, wa ja'alakum khalaifal ard, dan kami menjadikan kalian menjadi khalifah-khalifah di permukaan bumi ini, dan mengangkat wa rafa ba'dakum fawqa ba'din darajat, berangkat derajat kita, kedudukan kita di atas dari sebagian yang lain, tapi itu liyabluwakum fima atakum. Allah menguji kita apa yang Allah berikan pada kita. Jadi teman-teman semuanya, tugas kita sebagai alumni pelajar Islam Indonesia, bagaimana berjuang untuk menjadikan anak-anak kita, adik-adik kita untuk menjadi khalifah di dalam berbagai bidang. Dalam bidang ilmu pengetahuan harus menjadi khalifah. Dalam bidang ekonomi kita harus menjadi khalifah. Dalam bidang pemerintahan kita menjadi khalifah. Dalam bidang sosial harus menjadi khalifah. Dan berbagai bidang. Nah, kalau ini kita lakukan, maka kita akan bisa membawa Indonesia sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kalau tidak, maka kita hanya berkutat pada ibadah mahdah. Setiap tahun itu sangat banyak orang yang naik haji, tetapi kita tidak bisa berbuat untuk mengatasi persoalan yang terjadi di masyarakat kita, yang kaya semakin kaya, yang miskin tambah miskin, dan kita tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi tadi. Padahal di dalam Al-Quran itu disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'u'al yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ya, yang tidak peduli orang miskin, tidak memberdayakan orang miskin, tidak memberantas kemiskinan dan berbagai persoalan. Jadi Quran itu menyebut kita pendusta agama.
kalau kita tidak bisa menyelesaikan. Tapi kita tidak akan bisa menyelesaikan itu kalau kita tidak menjadi khalifah. Dan inilah barangkali yang sangat penting saya sampaikan, bahwa kita harus menjadi khalifah. Coba slide berikutnya ditayangkan. Ya, jadi kemudian satu hal juga yang memang memprihatinkan bagi kita, ulama kita, mubalik kita itu setiap pidato seperti yang saya sampaikan tadi, ceramah di masjid, ceramah di mana, tidak pernah bicara nahi mungkar. Satu-satunya yang saya dengar, mungkin barangkali ya banyak juga yang berbicara nahi mungkar itu, tapi tidak dipublikasikan, adalah Habib Rizik. Yang lain itu takut. Dan saya memastikan semua orang yang khutbah di masjid saya, bahkan di Blok M Square itu yang hadir itu, hanya bicara akhirat, bagaimana masuk surga. Padahal dunia ini, dunia mazra'atul akhirat. Dunia ini tempat kita bertanam, kita akan memanen hasilnya kalau kita melaksanakan apa-apa yang Allah tentukan. Allah jadikan kita sebagai pedoman, kita amalkan. Apa itu tadi? Quran tadi itu pedoman, petunjuk, dan lain sebagainya. Dan di dalam Al-Quran itu memberi petunjuk pada kita. Sekali lagi saya ulangi, karena ada yang baru masuk. Tujuan Allah menciptakan kita sesuai dengan yang tercantum di dalam Al-Quran. Al-Quran itu adalah hudan, petunjuk, adalah untuk beribadah kepadanya dan untuk menjadi khalifah di permukaan bumi. Coba slide terakhir barangkali. Ya, jadi tadi itu hanya orang menjadi khalifah bisa mengatasi masalah. Kalau kita tidak menjadi khalifah, kita tidak bisa mengatasi, memecahkan masalah kemiskinan, masalah kebodohan, masalah kekurangan gizi, stunting itu, korupsi, dan berbagai macam. Saya kira ini barangkali yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini. Mengajak kita semua untuk obrol, untuk melakukan obrolan, berdiskusi, untuk mendapatkan masukan dari bapak-bapak. Tujuannya sekali lagi, kita ingin bangsa ini yang mayoritas muslim menjadi khalifah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam negeri kita, dan tentu juga untuk membantu dunia Islam memecahkan masalah-masalah yang ada di dunia Islam. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian semuanya, dan terakhir sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Dinda Maulana yang mengajak saya untuk berbincang pada teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas pencerahannya pada pagi hari ini. Bapak Ibu Kanda Yunda yang sudah menyimak, silahkan nanti merespon dengan raise hand. Alhamdulillah ini sudah ada 2 yang raise hand, Pak Jahrawi dan Pak Dubesita, Pak Abdul Wahid. Ya kita langsung saja biar mengsingkat waktu, Pak Jahrawi, dan berikutnya disambung dengan Pak Abdul Wahid ya. Silahkan Pak Jahrawi, nanti langsung direspon Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada yang terhormat Bapak narasumber, terima kasih, dan ada moderator juga. Selanjutnya menanggapi apa tadi yang disampaikan terkait dengan tujuan diciptakannya manusia, tentu sudah ada pada Al-Quran. Ya, yang betul. tadi juga disampaikan untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sudah jelas itu. Nah, sekarang yang kita perlu pahami bersama bahwa saat ini kita dihadapkan dengan kompleksitas masalah multidimensi, dampak dari kapitalisme, ya, kapitalisme yang dampaknya sekarang adalah krisis eksistensi, sehingga sekarang cenderung masyarakat itu sensasional prestis, misalnya menjadi caleg, ya,
Caleg Ya, ini kan kursinya mahal, panas, koruptif gitu loh. ya Karena betul. jadi yang di kabupaten ini paling enggak kan ya miliatan kan begitu, apalagi DPR RI. Nah, ini kalau saya pahami ternyata ini adalah kegagalan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional kalau untuk Indonesia. Tapi Ya, kalau untuk dunia ini adalah belum terinternalisasinya dan implementasi eh, syariat yang ada. Padahal kalau kita pahami sejak dari syahadat, sholat, siam, zakat, haji, ini adalah sistem pendidikan ilahiyah. Namun faktanya kita lebih cenderung untuk retorik, kan begitu. Sehingga hanya masalah ganjaran, masalah surga, dan sebagainya. Ini masalah. Nah, kita afalat tatafakkarun, berpikirnya ini lemah kita itu sebenarnya. Maka saya pernah ada mengindikasikan bahwa kualitatif SDM kita, indeksnya, ini saya prihatin. Saya ada gambaran kecil saja bahwa indeks kualitatif ini untuk yang moga-moga masuk surga, surga Allah, ini ya sekitar 5-7% kualitatif. Kemudian yang lainnya itu ya dari sisi pendidikan ya nanti mungkin jadi tenaga kerja. Yang selebihnya sekitar 60% itu ya maunya enak-enak, seneng-seneng ngeliyeng begitu loh. Ini masalah Baik, serius. Pak Oleh Jahrawi, karena sudah itu, ditangkap ininya? ya, oleh karena Ya, itu mohon pada yang terhormat narasumber untuk bisa memberikan pencerahan sehingga sistem pendidikan kita ini nanti bisa memegangi kata kunci sukses adalah sukses pendidikan. Saat ini kita adalah masih gagal pendidikan kita. Mohon maaf, nggih. Terima kasih dari Bantul, Yogyakarta. baik, Assalamualaikum makasih. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Pak Abdul Wahid ya, disambut. Assalamualaikum, Prof. Musni Umar. Kangen saya oke sama Pak. beliau Woi, nih. Ustaz. Mudah-mudahan masih ingat saya. Oh ingat betul antum gabung rupanya di sini nih. Iya, iya, iya. Jadi apa yang disampaikan oleh Prof. Musni ini sebetulnya masalah berat ya. Tetapi Prof. Musni alhamdulillah bisa memberikan apa itu penyampaian yang sangat sederhana, lengkap ya, komprehensif ya. Jadi saya hanya menggarisbawahi ya, terutama dalam eh, hal pemahaman ya. Memang kita ini kan apa ada kait mengait itu apa yang disampaikan di awal oleh Prof. Musni ini kan kait mengait. Jadi solusinya juga harus komprehensif. Tapi yang titik tekan yang utama itu adalah Islam itu adalah disalahpahami ya, terutama itu. Jadi pemahaman yang dangkal dan parsial, ya. Terutama misalnya memahami ibadah itu apa, ya. Kita fokusnya itu hanya yang mahdoh saja, ghairul mahdoh tidak. Padahal itu juga semuanya ibadah, begitu ya. Ya Ya, betul. dari pemahaman ini, kalau dalam kata ulama, su'il faham. Pemahamannya itu dangkal dan parsial, gitu. Jadi tidak total. Nah, berimbas kepada tadbik, yaitu pengamalan. Jadi dari su'il faham wa su'il tadbik. Dari pemahaman yang nggak benar, ya, yang bias, yang distortif, ya, dan deviatif, akhirnya berimbas kepada praktiknya. Sehingga wajar lah kalau Islam itu mundur, umat Islam mundur, gitu. Islamnya hebat, tapi umat Islam tidak mundur, tidak maju-maju. Jadi ini memang apa yang solusi yang ditawarkan oleh Prof. Muslim Al-Uman itu luar biasa. Sebetulnya sederhana aja itu. Kita harus melakukan redefinisi, memahami kembali, mengoreksi tentang apa konsep ibadah sebagai Abdullah dan Khalifatullah. Nah, umumnya kita ini hanya fokus kepada Abdullah saja. Bahwa apa disampaikan misalnya huwallazi ja'alakum khala'ifal ard wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin yabluwakum fima ataakum inna rabbaka sami'un iqab innahu laghafurur rahim. Itu kan jelas itu. Tapi kita nggak paham. Nah, makanya memang lagi-lagi solusi utama adalah ilmu. Karena Allah sudah menjanjikan, dan kalau Allah berjanji tidak mungkin akan apa itu bohong ya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah mengatakan wa'adallahu alladziina aamanu la yastakhlifannahum fil ard. Wa ansyarakum fil ard wa ista'marakum fiha. Nah, istimara yaitu mengelola dunia ini sebagai maslahatul akhir, itu semuanya kita abai semua. Lupa semua. Kalau dalam apa itu istilah Al-Quran itu disebut ghaflah. Yaitu ghaflah itu ada abai ya, neglect kan, nggak peduli, nggak peka gitu.
Nah ini menurut saya ini masalah berat, tapi alhamdulillah Prof. Musni ini karena memang beliau ini ahli sosiolog, dan dia sebagai konseptor dan aktor, jadi menghayati sehingga sesuatu yang pelik itu sebetulnya sudah digambarkan secara tuntas ya. Sekarang akhirnya kembali kepada kita, maukah kita melakukan suatu perubahan, merubah. Nah, merubah tentu harus melalui dari diri kita sendiri. Saya tidak berharap kepada pemerintah ya kalau dia berubah ya. Tapi kita mulai dari karena itulah teori Al-Qur'an ya. Ya itu saya sama sekali nggak berharap. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kaifa nughayyir ahwalana li anfusina bi anfusin. Ini yang paling utama kata Yusuf Qaradawi. Kalau kita ingin merubah dari diri sendiri dulu. Sudahkah kita ini betul-betul impactful apa enggak? Paling tidak walaupun kita tidak jadi orang hebat, paling tidak kita tuh punya manfaat. Walaupun kita itu tidak sempurna, tapi kita itu punya apa yang berguna. Nah, ini yang mungkin nggak perlu banyak. Misalnya yang ada di grup ini, bagaimana kita itu merubah diri sendiri? Ya, kita berusaha, nggak usah merubah misalnya pemerintah, merubah, waduh, sistem itu. Udahlah, tunjukkan. Isyhadu bi anna muslim. Tunjukkan bahwa kita ini memang apa itu ya, punya impact paling tidak di keluarga kita. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Itu dulu. Nah, kadang-kadang kita itu diri sendiri juga belum beres gitu. Keluarga kita belum beres, sudah melompat urus negara, urus dunia, begitu. Nah, kalau kita Baik, mulai Pak dari diri Abdul sendiri, Wahid. nah Ya, insya alhamdulillah. Allah ya, misalnya kita ini hanya sekitar, saya teringat dengan bagaimana gerakan misalnya apa itu Imam Samudra misalnya, itu hanya 4 orang ya, 4 orang gitu ya, tapi dunia goncang gitu. Karena Ya, apa? Mereka oke. memiliki satu itu. Betul juga Hamas. Hamas itu punya ideologi namanya hubul hayat wal maut. Kalau dulu Israel itu ya seminggu bisa mengalahkan beberapa negara. Sekarang berbulan-bulan apa tuh dia tidak bisa menaklukkan Hamas. Kenapa? Karena Hamas melakukan perubahan. Dia punya ideologi yang dahsyat, yaitu apa? Hubul hayat wal maut. Saya pernah bertemu dengan Syekh Ahmad Yasin di mana di Jordan itu. Wah, luar biasa. Saya berjumpa dengan beliau, ini dahsyat sekali gitu. Nah, ini sebetulnya apa itu materi yang disampaikan oleh Prof. Musni Usman ini kan berat, tapi karena beliau ini memiliki penghayatan, sehingga apa? Yang disampaikan itu singkat, sederhana, dan nyaman itu. Nah, kalau ini betul-betul dipahami dan diamalkan, jadi husnul faham, kita merubah dari su'il faham menjadi husnul faham, dari su'il tadbik kepada husnul tadbik, penerapan. Saya pikir Baik, itu Pak Wahid. komentar saya. Ya, Terima kasih, ya. Prof. Makasih Musni Umar. atas pencerahannya juga. Baik, Prof. Ditanggapi dulu 2 orang, nanti 2 orang lagi nih yang sudah order ya, Pak Agus Salim dan Pak Amir Faisal nanti untuk termin berikutnya. Silakan Prof untuk 2 orang dulu. Terima kasih atas respon yang sangat bagus sekali. Pertama dari Bantul tadi, maaf namanya siapa dari Bantul tadi? Pak Jahrawi. Jahrawi ya. Pak Jahrawi. Jahrawi, saya kira yang Bapak sampaikan itu saya setuju sekali gitu ya. Bahwa kunci penyelesaian umat ini adalah pendidikan, Pak. Tapi yang memprihatinkan pada kita, setelah kita merdeka 79 tahun, data yang saya sampaikan tadi pasti sangat rendah tingkat pendidikan masyarakat kita. Dan sekali lagi, menjelang kita merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79, saya kira kita memang harus mendorong mulai dari diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, lingkungan kita, dan bangsa kita bahwa kita harus mengutamakan pendidikan. Karena memang dalam Al-Quran itu sebutkan Bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi Allah itu akan meningkatkan derajat kita, kedudukan kita, posisi kita. Kalau kita memiliki iman dan ilmu pengetahuan, jadi kuncinya di situ. Karena itu Nabi mengatakan, utlubul ilma minal mahdi ilal lahad. Sejak kita di ayunan sampai kita mau mati itu, kita harus terus-menerus belajar. Apa yang kita lakukan pada pagi hari ini itu adalah dalam rangka belajar. Jadi a lifelong education itulah yang kita harus jalankan untuk mengatasi masalah yang sangat krusial. Kemudian yang disampaikan tadi Ustaz Abdul Wahid, terima kasih luar biasa respon beliau, karena kita tahu beliau ini
pengalamannya sangat luas pendidikan dan pernah staf khusus di Kementerian Pendidikan tinggi ya, pendidikan Republik Indonesia. Jadi pemahaman beliau tentang masalah-masalah sangat luas dan pengalaman karena beliau pernah jadi dubes. Jadi apa yang disampaikan itu memang inilah tantangan yang dihadapi. Tapi bagaimana mencerahkan ulama kita? Sampai saya itu pernah bicara sama Pak JK karena bulan Ramadan yang lalu saya diminta untuk ceramah di rumah beliau. Kemudian saya bilang, Pak JK, coba tolong dijadikan Dewan Masjid ini untuk mencerahkan, menyadarkan, melakukan revitalisasi pemikiran para dai kita, ulama kita, agar kalau berkhutbah itu tidak hanya bicara kebaikan dan surga. Nah, tapi saya tidak ada follow up-nya gitu. Tidak ada follow up-nya. Tapi bagaimanapun saya sudah sampaikan itu. Jadi Dewan Masjid, mungkin Majelis Ulama dan berbagai lembaga yang ada itu kita harus kalau dalam sosiologi itu sebutkan modal sosial untuk merubah mindset berdakwah masyarakat kita. Jadi masyarakat kita seperti sekarang ini juga tidak lepas dari para pemimpin agamanya, hanya sibuk saja dengan ini hal-hal yang sesungguhnya tidak terkait dengan kehidupan nyata. Padahal kita menghadapi realitas kehidupan yang sangat berat ini. Kalau kita gagal mengatasi masalah umat, diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa kita, maka kita akan tertinggal terus-menerus. Kalau tertinggal terus-menerus, maka yang paling menderita kalau bangsa ini boleh dia maju, tapi hanya segelintir orang yang maju. Yang mayoritas ini tidak maju. Dan akhirnya korban politik. Setiap pemilu akan datang para caleg itu atau calon presiden membawa sembako, membawa uang. Setelah itu memilih mereka dan terus terjadi. Dan kuncinya semua ini bukan menyalahkan siapapun, tapi membuat orang Islam itu menyadari bahwa mereka harus menjadi khalifah. Kalau tidak menjadi khalifah, kita tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Dan sekali lagi, jangan lagi ada yang berbicara tentang membangun negara khilafah. Saya kira kalau menurut Al-Quran itu tidak ada itu negara khilafah. Tetapi yang ada itu mendorong kita, membawa kita kepada pemahaman bahwa kita menjadi khalifah dalam berbagai-bagai bidang, hingga kita bisa memakmurkan dunia ini, memajukan dunia ini, memajukan Indonesia. Jadi sekali lagi Pak Ustaz Abdul Wahid, terima kasih atas ya saya anggap suatu pencerahan yang harus kita lakukan. Jadi menurut saya marilah kita mulai dari diri kita, keluarga kita, lingkungan kita untuk melakukan redefinisi pemahaman tentang Islam. Jangan hanya berjuang untuk naik haji. Naik haji menurut saya cukup sekali. Tetapi yang penting itu bagaimana kita mendayagunakan kalau kita mempunyai harta untuk membangun kualitas sumber daya manusia. Dan pemerintah tidak bisa sendiri. Kita harus membangun kekuatan untuk memajukan masyarakat kita, terutama umat yang pada umumnya tertinggal. Mungkin itu barangkali Bapak moderator yang ingin saya tambahkan, merespon apa yang disampaikan, karena tadi sudah direspon dengan sangat baik oleh Ustaz Abdul Wahid Maktub ya. Makasih Pak. Baik, untuk selanjutnya 3 orang lagi nih Prof. Pak Agus Salim, Pak Amir Faisal, dan Ibu Marfuah. Silahkan Pak Agus Salim lebih dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad moderator. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan apa yang disinyalir tadi oleh Pak Musni, bahwa hal yang sangat merisaukan beliau tadi, saya menangkap antara lain adalah betapa khotib-khotib kita bukan hanya Jumatan saja Pak Musni, tapi Idul Fitri, Idul Adha, sampai kepada ceramah-ceramah yang sifatnya kultum, tidak ada yang menyinggung-nyinggung persoalan-persoalan yang seperti itu. Kalaupun ada, sangat sedikit sekali. Ya, betul. Ini
memang menyedihkan saya melihat. Sementara kemungkaran di luar itu begitu masif Betul, dan Pak. begitu akut sekali. Ya. Salah satu contoh misalnya, tempo hari itu ada apa yang disebut dengan apa di KPK itu eh, mengenai tes wawasan kebangsaan terhadap yang mau dialih statuskan menjadi tenaga Ya. ASN itu. Ada pertanyaan misalnya pilih mana Al-Quran dan Pancasila. Ya. Dibentur-benturkan sedemikian rupa itu. Kenapa Mm. si penanya itu tidak diinterogasi oleh polisi? Itu kan provokasi sekali itu. Ya. Ini sementara reaksi dari tokoh-tokoh Islam atau ormas-ormas Islam, kelompok-kelompok Islam itu sangat minim sekali hal begitu. Itu kan jelas-jelas kemungkaran itu. Ini menurut saya satu kondisi yang realitas kita dan nampaknya Pak Musni bahwa Ya. ini terkait juga dengan ada persoalan asobiyah di kalangan umat Islam ini. Jadi kelompok fanatisme kelompok ini yang saya sebut dengan sektarianisme itu. Ya. Jadi Ya. fanatisme kelompok itu adalah sektarianisme yang sangat fatal sekali sekarang ini. Akibatnya tidak peka terhadap persoalan-persoalan yang sangat mendasar. Coba bayangkan kita sekarang ini korupsi dikatakan sudah masuk kepada darurat. Pelecehan seksual darurat. Kemudian Hmm. eh, narkoba darurat. Betapa banyak yang diistilahkan sekarang darurat. Sementara hukum yang berlaku ya hukum normal, bukan hukum darurat. Ini kan tidak relevan dengan antara situasi yang senyatanya ada dengan respon yang di ini apa dilakukan itu. Itu yang saya melihat menyedihkan sekali dalam konteks ke Indonesia sekarang. Padahal kita melihat bahwa persoalan-persoalan kita ini sangat banyak sekali hal-hal yang sifatnya itu. Jadi sosial kontrol itu, amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak bisa dilepaskan menurut saya dalam konteks kehidupan sekarang ini. Tidak bisa dihadapi dengan apa adem ayem saja begitu. Ini yang saya melihat salah satu apa yang disampaikan oleh Prof tadi, saya sangat setuju sekali itu menggarisbawahi. Jadi kata Rasul, ibarat hidup bermasyarakat itu hidup di atas perahu, salah satu tempat duduk, salah seorang itu melobangi tempat duduknya. Kalau orang-orang yang lain duduk yang di situ itu diam saja, tidak mencegah itu tangan orang yang melobangi tempat duduknya, maka bocorlah perahu itu dan tenggelamlah seluruh penumpang di situ. Begitu ibarat Rasulullah, ibarat yang disampaikan oleh Rasul dalam kehidupan bermasyarakat itu antara satu dengan lain saling ada kepedulian dalam rangka keselamatan semuanya. Saya kira itu, Prof, yang Baik, saya Pak tertarik Agus dari Salim. amar ma'ruf Terima nahi munkar kasih, tadi. Pak Agus Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Selanjutnya wabarakatuh. Pak Amir Faisal, silahkan Pak Amir Faisal. Setelah Pak Amir Faisal, Ibu Marfuah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau approach-nya pendidikan, maka menurut saya itu ya, tadi masalah khalifah tadi ya, itu ya harus kita selesaikan lewat itu, gitu. Jadi kita harus masukkan apa namanya pesan risalah tentang khalifah itu ya di modul-modul pendidikan, terutama sekolah Islam. Jadi sebenarnya khalifah itu kan leadership dan guru itu adalah the leader make leaders. Itu sudah pengertian secara umum itu. Guru, dosen, trainer itu adalah seorang leader yang create leaders malah. Nah, kalau seorang guru, seorang pendidik itu adalah seorang kreator dari leader, tetapi di lembaga pendidikan kita tidak ada konsep ataupun modul tentang leadership itu aneh gitu. Jadi itu yang pertama. Nah, kemudian pengertian khalifah, kemudian leadership tadi itu secara neurosemantik, jadi bahasa yang masuk ke pikiran kita itu adalah responsibilities. Jadi begitu lahir ke dunia ya dia sudah menjadi leader, jadi wakil Tuhan untuk memimpin di kalangannya, apakah di keluarga atau kemudian di masyarakat, ya, di negara dan seterusnya. Nah, yang kedua,
karena yang memberikan amanah menjadi leader tadi, jadi khalifah tadi adalah Allah, ya pakai SOP-nya Allah itu. Jadi kalau alhamdulillah undang-undang kita sebenarnya sudah sesuai dengan apa namanya ajaran Islam, itu undang-undang pembukaan undang-undang 45 kan gitu. Ya, tinggal diterjemahkan di situ. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, dari leadership tadi itu juga apa namanya parameternya juga menggunakan tadi syariah. Cuman di sini harus kita terjemahkan supaya lebih, kalau ya kita ini lebih menasional gitu. Itu aja dari pikiran saya, konsepnya dari situ. Kita harus semuanya, kalau misalnya di kurikulum di pendidikan umum tidak mungkin masukkan itu, ya gimana caranya ini para dosen, guru-guru, ustadz ini coba membuat sendiri gitu. Jadi membuat sendiri, dimasukkan kemudian di dalam ketika kita memberikan pembelajaran yang terkait karakter gitu. Itu saya sudah ngalamin itu di Al-Hikmah, ya, di Surabaya, di pendidikan itu. Jadi di Surabaya itu dia tetap ngikutin kurikulum nasional, tetapi mereka punya apa namanya semacam modul sendiri begitu, yang dia tidak ditulis gitu, tapi semua guru itu sudah paham gitu. Ketika masukkan materi apa misalnya gitu yang ada karakternya itu, ya kita masukkan tadi. Baik, Pengertian Pak Amir. leadership dari khalifah itu aja gagasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Amir, lanjut. Terima kasih Pak Agus Salim. Ke Ibu Marfuah, silakan Bu Marfuah. Halo, Ibu Marfuah. Ini yang raise hand. Halo, Ibu Marfuah, apakah mau dilanjutkan? Baik, kalau tidak ada langsung direspon aja, Prof, 2 orang. Halo. Sorry, Oh, ini lagi check-in. oh ya, silakan. Ya itu saya tadi udah nulis di chat sih. Assalamualaikum, Prof. Alhamdulillah pagi-pagi ini sambil check-in mau balik. Kita memang sebenarnya keprihatinan bersama hampir mungkin menguatkan yang sudah disampaikan. Cuman terkadang yang esensi merubah pola pikir orang sehingga yang secara agama sudah ngerti, sudah tahu gitu ya. Tetapi kenapa tiba-tiba di perjalanan hidupnya itu berubahnya drastis gitu loh. Nah, kita ini kan khawatir ya kalau kekhawatiran kita bahwa orang itu nanti menjadi su'ul khotimah gitu. Nah, ini yang mungkin menjadi keprihatinan kita. Bagaimana kita membentengi itu supaya kenapa orang itu merubah menjadi hidupnya itu jadi berubah drastis dari yang tadinya baik menjadi sangat tidak baik gitu. Itu aja mungkin, Prof. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Hati-hati, semoga sampai tujuan dengan selamat ya. Silakan Prof, direspon Prof. Ya, terima kasih Pak. Pertama, saya ingin sekali lagi menyampaikan Pak Agus Salim tadi bagus sekali. Memang sekarang ini merajalela yang namanya kemungkaran. Ambil contoh, kalau saya ingin melihat topik yang sangat aktual di Twitter itu, kan kita bisa buka, kita lihat. Apa yang kita bisa saksikan di situ? Itu perempuan-perempuan yang memperlihatkan, bahkan ada kemaluannya apa semua. Dan setiap ada kasus yang trending topik di situ, itu muncul itu semuanya. Tapi sekali lagi ulama kita sudah tahu sekarang ini lagi rame judi online, anak-anak justru terlibat di situ. Dan nggak pernah ada khutbah di masjid atau ceramah dimanapun berbicara tentang masalah korupsi, apalagi yang merajalela. Semua masalah ini orang nggak peduli. Yang dibicarakan itu sekali lagi bagaimana masuk surga gitu. Jadi ini menurut saya, betul saya setuju sekali yang disampaikan tadi Ustaz Abdul Wahid itu. Pemahaman yang tidak komprehensif.
atau Islam itu disalahpahami seolah-olah hanya untuk mati saja. Dan inilah sesungguhnya yang kita harus atasi, yang harus kita pecahkan bersama. Sampaikan tadi ini memang ada masalah asabiyah, tapi ini sebenarnya bisa dipecahkan masalah asabiyah ini melalui pendidikan. Saya waktu menjadi rektor itu saya selalu mengatakan, setiap dosen ketika Anda sampaikan materi kuliah, ambil bangsa 10 menit sampai 15 menit untuk pencerahan, penyadaran, menyampaikan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat, kemudian kembalikan konsepnya, bagaimana konsep Al-Quran. Saya selalu mengatakan Quran itu adalah hudan, petunjuk. Hudan linnas, hudan lil muttaqin, maka itu lihat di situ, apa petunjuknya, bagaimana menyelesaikan masalah. Karena kalau kita tidak memberikan pencerahan, penyadaran, dan meningkatkan kemampuan mahasiswa ataupun rakyat kita, maka mereka akhirnya memang punya ilmu. Tetapi kemudian ilmu yang mereka miliki dengan kehidupan nyata dan panduan dari Al-Quran ini tidak dikaitkan atau dijadikan petunjuk untuk menjalani kehidupan ini. Jadi saya setuju sekali bahwa bangsa kita ini memang tidak peka terhadap masalah kemungkaran. Tetapi kembali lagi sumbernya karena ulama kita juga tidak peka, Pak. Mungkin juga peka atau takut atau bagaimana. Pokoknya yang dibicarakan itu hanya mati dan masuk surga, itu saja. Dan ini betul-betul bakamnya dunia. Kita lupa masalah dunia ini. Masa kita bilang kita maju, kita mayoritas, tetapi keadaan masyarakat kita sungguh memprihatinkan. Kenapa saya mengatakan memprihatinkan? Karena saya turun ke lapangan. Di daerah-daerah di Jakarta sebagai contoh, ada di Tambora, ada di daerah lain lagi, Johar Baru itu. Saya turun di situ dan saya banyak memberikan beasiswa waktu saya jadi rektor. Dan keadaan mereka memprihatinkan luar biasa. Apalagi kondisi seperti sekarang ini. Dan itu kita mengabaikan semuanya. Kemudian Pak Amir Faisal tadi ini, pendidikan saya kira saya setuju sekali yang mencerahkan, menyadarkan, dan meningkatkan pemahaman terhadap. Dan yang tadi sebutkan itu bagaimana kita kembali lagi membawa pentingnya umat Islam itu menjadi khalifah, menjadi wakil Tuhan. Tentu kalau kita menjadi wakil Tuhan harus berusaha terus-menerus meningkatkan agar kita mendekati sifat-sifat Allah itu yang Rahman, yang Rahim, yang kemudian memiliki kekuasaan dan lain sebagainya. Dan itu semuanya tidak harus melalui pendidikan. Tapi pendidikan ini tidak cukup hanya di dalam sekolah karena itu terbatas. Mesti dimulai dari keluarga. Bahkan sejak istri kita, cucu kita, anak kita hamil, itu sudah mulai diajarkan bagaimana nilai-nilai keagamaan ditanamkan pada janin atau bayi yang ada di dalam kandungan. Jadi itu tadi konsep khalifah, kemudian sop Allah tadi itu hudan linnas, hudal muttaqin, dan tentu parameter syariah yang memang harus disampaikan sesuai dengan kondisi masyarakat. Nah, kalau kita berada di dunia perdagangan, kita bicara dunia perdagangan pentingnya dunia kita berada di dunia pendidikan, tentu kita bicara di dunia pendidikan, di dunia di mana perbankan dan kita harus bicara khatibun nas biqadri uqulihim. Kemudian ayat fatwa tadi ya, ibu fatwa itu bisa terjadi gratis. Ya Pak? Ibu Marfuah. Oh, Bu Marfuah, maaf. Bu Marfuah, kalau perubahan itu bisa terjadi dengan cepat kalau kita berada di lingkungan. Karena itu Nabi mengatakan, bertemanlah dengan orang baik. Kalau Anda berteman dengan orang baik, maka insya Allah akan Anda terus-menerus menjadi orang baik. Kalau Anda berteman dengan pencuri, maka cepat lambat Anda menjadi pencuri. Begitulah. Jadi pengaruh sosial ini mempengaruhi kehidupan kita. Kita tidak berada di dalam lingkungan yang beku, lingkungan yang tidak ada orang, tetapi kita saling
interaksi. Dan dalam interaksi ini kemudian merubah perilaku kita, pikiran kita, dan bisa tindakan kita. Saya kira itu barangkali yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi saya ingin menyampaikan terima kasih kepada bapak-bapak yang hadir di dalam kajian ini. Tadi dari Pak Joharawi ya. Joharawi. Pak Joharawi, kemudian Pak Abdul Wahid Maktum, kemudian Pak Agus Salim, Pak Amir Faisal, dan Ibu Marfuah, dan kita semua yang hadir dalam pertemuan ini. Kita berdoa mudah-mudahan kita selalu sehat dan melanjutkan perjuangan, karena hidup ini perjuangan dan kita tidak boleh berhenti. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan kalau kita bicara muslim itu, ya itulah tadi tujuan kita hidup di dunia ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat wabarakatuh. selalu, Prof. Terima kasih Prof atas pencerahannya. Bapak Ya. dan Ibu sekalian, waktu sudah jam 7 lewat 1 menit ya. Mungkin Prof juga ada kegiatan lain yang harus beliau tunaikan. Maka untuk forum tanya jawab dan pendapat kita akhiri saja. Mungkin pada pertemuan yang lalu Prof Ganjar Kurnia pernah juga menyampaikan dalam pendapat tanya jawab beliau bahwa para dai kita ini harus juga di-upgrade dalam hal pemahaman dakwah. Ya. Juga saya coba kutip juga dari Prof Menhan Ali bahwa kalau kita membicarakan soal ibadah itu sudah selesai, artinya tinggal dilaksanakan saja gitu. Yang kunut laksanakan kunut, yang tidak kunut laksanakan tidak kunut, dan seterusnya. Ya, apa yang disampaikan Prof tadi yang memang harus digali dan dikembangkan oleh kita semua. Ya, soal kepemimpinan tidak boleh ditunggu tapi harus direbut. Ya, jadi soal leadership itu, leader itu harus direbut bukan ditunggu, karena tidak ada orang menyerahkan kepemimpinan dengan sukarela. Saya kira demikian. Terima kasih atas partisipasi Kanda, Bapak, Ibu semua. Pada Prof Musni Umar diucapkan terima kasih. Semoga nanti bisa bertemu kembali pada pekan-pekan yang akan datang. Untuk itu mari kita akhiri dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Atas kekurangan dan hilapan kita akhiri dengan astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. Kasih, Bicara Prof. muktamar dong, bicara muktamar nasional tuh. Ya, silahkan yang mau Banyak. ikut acara. Ya, biasanya ada catatan nih, Prof, dari peserta-peserta yang dari Apa kabar? Informasi muktamar. Ya. Ahmad. Baik, makasih Pak Johari Wah Bengkulu. Hadir. Siap. Ya. Ya. Makasih banyak materinya. Bicara muktamar. Ya, kalau bicara Ada muktamar Agil. nanti ya, yang jelas muktamar insya Allah tanggal 6, 7, 8 September di Hotel Syahid. Ya. Jayapura ini baru kelihatan nih, Pak Mansur. Muncul ini. Jayapura gimana? Sudah jalan-jalan? Assalamualaikum Mbak Marfuah. Oh, sudah selesai ngopi di Jayapura. Rumah Diha. Gimana ini dan mau kemana pulangnya? Semarang mau balik Jakarta. Oh, Dari mana tuh, Mbak Pung? Mbak Ipung? Di Semarang. Oh, iya. Ada festival halal di Semarang. Oh, Jadi OTW yes. pulang. jalan sehat-sehat Mbak. Baik. Izin Bapak keluar. Assalamualaikum. Salam. Mari, mulai dulu. Rumah Baik, Diha Bapak ada dan Ibu sekalian, saya mohon pamit dulu ya. Ya, sama-sama. Saya juga Terima kasih. pamit. Assalamualaikum. Hatur nuhun kasadayana. Nuhun, hatur nuhun semuanya. Assalamualaikum. Sudah selesai, makanya dia sering-sering salam-salam. Ya, moga awet tua, sehat, manfaat gitu. Awet tua, tua-tua awet. Iya, sehat, manfaat.